wabarakatuh. Oke pemirsa di rumah, ketemu lagi bersama saya Apraduga. Pada malam hari ini saya akan berbagi kisah ke pemirsa semua di rumah ya. Bahwasanya ular atau siluman ular itu memang benar adanya ya pemirsa. Saya sendiri dulu tahun 2006 ya pernah mengalaminya ya pemirsa. Nah, waktu itu tetangga saya itu ada yang berteriak-teriak minta tolong. Nah, saat minta tolong itulah saya dan bapak saya datang ke lokasi atau ke rumah tetangga itu. Nah, ternyata setelah kami cek, oh rupanya ada ular yang mau masuk ke dalam rumah. Nah, waktu kami datang itu ularnya posisi sedang memanjat rumah ya. Jadi waktu itu kami berusaha, kami tangkap dan akhirnya kami masukkan ke karung. Nah, disitulah semua kisahnya, mistisnya terjadi ya pemirsa. Nah, waktu kami dapat itu kalau tidak salah malam Kamis kalau nggak salah ya. Nah, malam Kamis itu kami dapat, terus malam Jumatnya kami melakukan wirid atau yasin ya di rumah tetangga. Nah, kami setelah pulang dari yasinan itu kami ngobrol-ngobrol sama bapak. Pak, jangan-jangan ular yang itu belum makan pak, coba kita kasih makan. Kami berinisiatif untuk mencari kodok pulang dari yasinan itu, pengen memberi makan si ular tadi yang kami dapat malam kemarin di rumah tetangga itu. Nah, setelah kami sudah mendapatkan kodok, ternyata kami pulang ke rumah dan kami cek dalam karung sudah tidak ada. Sementara karung itu masih posisi tetap berdiri, tidak ada bekas atau rebah atau gimana, dia masih tetap berdiri dan posisi tali masih kencang. Waktu itu kebetulan karung pun kami double 3 ya, karena ularnya lumayan besar waktu itu, sekitaran 5 meteran panjangnya. Nah, kami akhirnya memutuskan malam itu juga untuk menyisir sekeliling rumah, di dalam rumah, di bawah kolong tempat tidur, di bawah lemari. Kami panik, apalagi ya ibu saya ya, dia kan wanita, jadi malum lah kepanikannya itu terlalu berlebihan. Jadi semalaman dia nggak bisa tidur karena takut, katanya takut tiba-tiba nanti ada di tempat tidur atau di mana gitu kan, atau di kolong tempat tidur gitu. Lalu kami udah sisir semua, memang tidak ada waktu itu ularnya kan. Nah, ternyata menjadi pertanyaan besar waktu itu. Karena apa? Si karung tidak bolong, tidak rebah, tali masih utuh, tapi ularnya raib, hilang ya. Nah, jadi setelah itu kami mencoba, masih bertanya-tanya, masih menjadi misteri. Nah, ternyata seminggu kemudian, nah disitulah kami baru bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Kenapa? Seminggu kemudian si anak yang waktu itu berteriak-teriak minta tolong waktu ada ular masuk ke rumah, nah itu anaknya itu kerasukan pemirsa. Nah, saat kerasukan itulah dia berkata bahwa ular yang minggu kemarin yang kami tangkap itu rupanya adalah jelmaan dari nenek buyut dia yang dari daerah Kerinci. Nah, dia datang ke sini untuk melihat cucunya, tapi tiba-tiba kami masukkan ke karung. Nah, jadi di situ dia agak nggak terima juga gitu kan. Ya kita nggak tahu kan, namanya coba dia datang ke sini dalam wujud yang tidak seperti itu, mungkin kita tidak tahu bahwa itu adalah wujud ular jadi-jadian atau ular siluman ya. Nah, makanya pemirsa,
Itu terserah pemirsa di rumah ya, mau percaya atau tidak, tapi itulah adanya, hanya Tuhan lah yang tahu dan saksi-saksi yang waktu itu menyaksikannya. Kejadian itu nyata adanya di daerah Sumatera, khususnya di Jambi ya pemirsa. Nah, itu waktu itu saya dengan bapak saya yang menangkap ular itu, karena kalau sendirian kan kasihan, soalnya biasanya sih ular sanca itu terkenal liritannya kan kuat. Nah, jadi kalau kalau usahakan kalau kita sedang mau eksekusi ular sanca atau ular sawah kalau orang sini menyebutnya, kalau bisa ya kita harus ada bantuan teman gitu, karena lilitannya lumayan kuat pemirsa ya. Nah, kisah itu memang benar adanya pemirsa. Jadi gimana pun juga itu saksi hidup ya. Waktu itu memang kok baru sekarang kepikiran, kok memang benar adanya ya rupanya ular jadi-jadian atau ular siluman seperti itu. Nah, memang tidak terbantahkan semuanya itu ya, dengan kejadian raibnya itu tanpa bekas ya pemirsa. Dari mulai karung masih utuh tegak berdiri, dan juga tali temali di karung itu yang kami begitu kuat sekali, karena kami sering mendengar informasi bahwa jenis ular sanca ini asalkan ada lubang kecil aja sebesar buntutnya bisa keluar, dia bisa meloloskan diri katanya. Makanya sampai double 3 itu karungnya waktu itu. Tapi ternyata usaha kami untuk menahan ular itu tidak hilang, sia-sia juga pemirsa, karena ular yang kami hadapi waktu itu bukan ular sembarangan, memang ular siluman atau ular jadi-jadian, yaitu jelmaan dari nenek buyut si anak tetangga tadi yang dari Kerinci, daerah Kerinci ya pemirsa. Di sana masih terkenal dengan mistiknya ya, sangat kuat di sana daerah Kerinci itu. Nah, wajar saja ya pemirsa, mungkin di kehidupan kita sehari-hari kadang kita semua selalu berpikir secara logika, padahal sebenarnya yang di luar nalar atau di luar logika itu sebenarnya ada gitu. Dan kebetulan saya sendiri yang mengalaminya seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya pemirsa, dimanapun tempat atau dimanapun kita berada tetap waspada dan hati-hati gitu. Karena segala kemungkinan di dunia ini semuanya serba mungkin gitu. Contohnya yang kami alami waktu itu kan. Nah pemirsa, itulah sekelumit cerita atau ya berbagi kisah tentang ular jadi-jadian atau ular siluman ya, boleh dikatakan seperti itu. Dan memang itu benar adanya, dan saya sendiri yang menangkapnya waktu itu. Dan waktu itu juga saya juga yang menyaksikannya, dia tiba-tiba nggak ada, raib gitu kan. Nah, memang seperti itulah pemirsa ya, kehidupan ini gitu. Kita selalu berdampingan antara yang nyata dan tidak nyata seperti itu, atau yang gaib dan yang halus dan yang kasar seperti itu ya. Mungkin waktu dia sedang menjadi ular itu, mungkin dia sedang menempeli ular itu gitu kan. Mungkin tidak semata-mata ular itu jelmaan utuh dia, cuman dia nempel di ular itu, si makhluk tadi. Nah seperti itu. Tapi buktinya ya, walaupun nempel, buktinya makhluk yang kasar tadi itu bisa hilang juga rupanya kalau sudah dipengaruhi oleh pengaruh gaib tadi, ya kan. Nah, tidak perlu di hutan, ini di kampung saya menangkap itu, dalam perkampungan. Nah, hilangnya pun di dalam rumah. Karung itu kan saya taruh di rumah, di dapur tepatnya. Tapi memang ya itulah kejadian yang kadang-kadang di luar nalar, tapi memang benar adanya. Oke ya pemirsa. Dan yang lebih lucunya lagi ya pemirsa, setelah si anak tadi kerasukan, rupanya dia marah-marah. Nah, marah-marahnya kepada kami gitu. Kenapa katanya, saya datang ke sini jauh-jauh, naik turun bukit, naik turun gunung, sampai sini kok saya dimasukkan ke dalam karung gitu. Ya kami nggak mana tahu kan gitu ibaratnya. Jadi disitulah ada apa ya,
sisi lucunya juga ya pemirsa. Dia menyalahkan kami, sementara dia datang dalam wujud seperti itu ya. Kami mana tahu kan, kami tahunya wah ini jangan-jangan si ular ini mau masuk ke rumah atau mau membahayakan yang punya rumah, atau mau memakan ternaknya yang punya rumah kan gitu. Jadi kami segera handle atau segera kami amankan si ular tadi gitu. Kami nggak tahu kalau itu ular jadi-jadian atau ular siluman gitu kan. Nah, ternyata telusur punya telusur, memang keluarga itu dari nenek buyutnya sana memang katanya termasuk orang yang pintar gitu, atau orang yang mempunyai kemampuan spiritual gitu kan. Nah, jadi walaupun anak itu usianya waktu itu masih gadis, tapi dia udah mempunyai kemampuan untuk mengobati orang-orang yang misalnya kerasukan, atau kalau di sini kan ada kesenian rentak kuda ya. Rentak kuda itu sejenis tarian-tarian yang kalau ibaratnya itu sudah terlalu fokus, nah, itu bisa kerasukan. Nah, si anak tadi itu biasanya dia yang mengobati gitu, walaupun dia usianya masih belia atau masih gadis, karena memang faktor dari keturunannya memang mungkin ada keturunan orang-orang pintar dulunya kan. Nah, makanya setelah si anak ini tadi kerasukan ya, rupanya dia hanya sekedar pengen menari-nari gitu ya. Bahkan dia sempat menunjuk kami, salah satu di antara kami yang datang waktu menyaksikan dia kerasukan itu, untuk mengimbangi dia supaya ikut menari atau bersilat ya. Kalau ciri khas Melayu itu kan ada silat-silat Melayu seperti itu. Nah, dia mengajak kami untuk bersilat-silat seperti itu. Nah, mau tidak mau ya kami berdiri dan mengimbangi juga gitu kan. Tapi setelah beberapa menit dia pamitan dan akhirnya dia sadar sendiri gitu. Nah, itulah pemirsa ya, sedikit cerita misteri ular siluman yang pernah saya tangkap dulu di daerah Jambi sini. Oke ya pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalau Anda suka dengan kisah-kisah misteri atau kisah-kisah yang berbau mistik dari Praduga. Dan mudah-mudahan saya bisa berbagi kisah-kisah mistik yang lainnya kepada pemirsa semua di rumah. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.